Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Purnama, seorang Gemini Certified Educator. Dan hari ini sangat senang sekali akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya kunci yang dapat merevolusi cara kita mengajar di kelas. Kita tahu kebutuhan untuk menciptakan pembelajaran inovatif berbasis AI ini semakin mendesak ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita di tengah kesibukan kita menyiapkan administrasi, kita juga bisa menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal, mendalam, dan juga bermakna. Nah, jawabannya ada di Gemini nih Bapak Ibu ya. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan coba membahas eh, mengenalkan terkait dengan Gemini ini dan juga nanti akan mempraktekkan langsung bagaimana Gemini ini bisa menjadi asisten kita, membantu kita mulai dari perencanaan kurikulum, kemudian membuat asesmen dan juga menghasilkan media ajar seperti itu. Bapak Ibu, mari kita mulai perjalanan ini untuk mentransformasi pembelajaran menggunakan Gemini ya, Bapak Ibu. Izin saya untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ini ya. Baik. Eh, sudah tampil ya bahan tayang saya, Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan memanfaatkan Gemini ya, Gemini Bapak Ibu. Nah, ini sertifikat yang sudah saya dapatkan. Ini berlaku internasional selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat yang sama dengan mengikuti ujian yang terdapat di laman Google seperti itu. Nanti akan saya terangkan bagaimana langkah-langkah mengikuti Gemini Educator ini seperti itu. Kemudian setelah mengikuti sesi berbagi ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini nanti bernilai 32 JP ya, dengan ada beberapa penugasan di dalamnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, bagian pertama terkait dengan eh, pemanfaatan Google ini Bapak Ibu, Gemini ya khususnya. Untuk Gemini for Education, jadi kami himbau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID ya, di mana di sini dari segi privasi, keamanan, ini lebih terjamin pelindungannya seperti itu dan mendapatkan dukungan penuh. Iya, hal-hal apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, pasti Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama ya membangun literasi AI kita menggunakan Gemini dengan cara menggunakannya. Kemudian nanti kita akan coba untuk melihat ya peluang dan juga tantangan integrasi AI untuk pendidikan serta mentransformasi pembelajaran kita ya dengan aplikasi Gemini. Iya, pertama terkait dengan kecerdasan artifisial itu sendiri ya Bapak Ibu. AI itu adalah ilmu mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia ya. Jadi AI ini kan buatan manusia ya Bapak Ibu. Jadi tentunya kita lebih cerdas daripada yang namanya AI seperti itu. Nah, kita akan mengajarkan si AI ini bagaimana bisa meniru perilaku kecerdasan kita nih Bapak Ibu ya. Kemudian ya, ada beberapa jenis AI, mulai dari machine learning, kemudian large language models, sampai kepada generative AI ini yang akan kita coba bahas hari ini ya. Dimana ketika kita mengetikkan sebuah prompt, ini AI ini akan bisa menghasilkan teks, gambar,
musik, audio, dan sebagainya gitu ya dengan berbantuan AI ini, Bapak Ibu. Bagaimana menggunakan AI ini dengan aman dan juga bertanggung jawab, ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang juga anak-anak sudah tidak asing ya dengan penggunaan AI ini, mungkin bisa melalui Gemini itu sendiri ataupun yang lainnya. Ya, AI ini bisa menghasilkan jawaban yang bias ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi AI perlu dievaluasi ini untuk menganalisis apakah ada bias yang diberikan dari jawaban AI itu sendiri. Karena nantinya bisa berdampak ya Bapak Ibu, berdampak negatif pada kita selaku guru maupun kepada siswa. Seperti itu ya. Bagaimana cara mengatasi bias itu sendiri? Nah, kita harus mengevaluasi cara berkala nih Bapak Ibu ya terkait dengan alat AI ini. Kita bisa melibatkan anggota tim dengan latar belakang yang berbeda ya untuk mengevaluasi ini apakah memang jawaban dari AI ini sudah betul atau belum. Kita juga bisa mengajari siswa untuk berpikir kritis tentang ya kesalahan atau bias yang bisa dihasilkan oleh AI. Kita juga memberikan edukasi bagaimana penggunaan AI ini secara jujur dan juga bertanggung jawab. Selain bias, nih Bapak Ibu, jawaban dari AI ini bisa berupa halusinasi, ya. Halusinasi itu artinya AI itu belum tepat ya, salah dalam memberikan jawaban gitu, dan belum akurat. Seperti contoh yang ada di layar ini ada kesalahan atau kekeliruan dalam menuliskan nama ilmiah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus memeriksa kembali eh, apakah sudah tepat, apakah sudah sesuai jawaban yang diberikan oleh AI. Nah, dengan cara apa chatbot ini menghasilkan informasi yang tidak akurat? Ya, faktanya itu fakta buatan, Bapak Ibu. Logikanya itu tidak tepat ya, salah, atau juga bisa berupa kutipan palsu. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, ini dengan cara akurasi ya, kemudian menyesuaikan ya apakah tanggapan ini sudah menjawab pertanyaan dari prompt kita atau belum, dan juga dilihat apakah layak gitu ya untuk digunakan dalam halnya mungkin konteks pendidikan ya yang kita pakai seperti itu. Jadi tidak langsung serta-merta menyalin ya apa jawaban yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Ya, terkait dengan akurasi dan privasi data, Bapak Ibu ya, kita bisa mengakses kutipan dengan mengetuk chip abu-abu untuk melihat dari mana informasi tersebut dikuatkan dari web. Ya, seperti itu. Nanti apa namanya kita bisa melakukan ini, tapi ini masih tersedia hanya dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Ya, ketika kita menggunakan AI, Bapak Ibu, jangan sampai data-data yang sifat penting itu kita berikan semuanya kepada AI, gitu, Bapak Ibu. Jadi disarankan ketika kita menggunakan AI ini, ya, jika menggunakan data yang sensitif, silakan untuk melakukan beberapa hal atau tips seperti, nih, misalkan ya, apakah dianonimkan seperti itu dengan nama samaran atau juga dengan cara meminimalkan ya data yang diberikan itu tidak diberikan secara terbuka seperti itu ataupun dengan cara merekayasa ulang. Nah, baik saja Bapak Ibu, berikutnya kita akan coba berkenalan dengan Gemini ya dengan cara nanti kita juga akan mempraktikkan bagaimana membuat prompt yang baik ya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Prompt itu apa? Ya, Bapak Ibu, prompt itu adalah instruksi atau pertanyaan yang kita tulis untuk interaksi dengan chatbot, ya, seperti itu. Perintah yang kita tulis itu bisa mempunyai peran penting dalam menghasilkan respon yang diberikan oleh AI sendiri, ya. Jadi kita berikan prompt yang terbaik supaya hasil yang kita dapatkan juga terbaik juga, ya. Jelas sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu. Oke, untuk rumus dari membuat prompts itu sendiri, ini ada parts ya yang terdiri dari persona, aim, recipient, team, instructor. Untuk persona sendiri, nah di sini diawali dengan Bapak Ibu menjelaskan peran kita nih dalam tugas ini.
Ya, contohnya Bapak Ibu sebagai seorang guru nih. Di sini ada contohnya. Bertindaklah sebagai seorang guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Jadi diawali seperti itu gitu ya Bapak Ibu dalam membuat promnya dan yang lainnya contohnya. Kemudian aim atau tujuan. Sebutkan tujuan yang Bapak Ibu inginkan ya dengan memanfaatkan Gen AI ini. Ya, misalkan memberikan tugas atau membuatkan perencanaan, membuatkan assessment seperti itu ya. Kemudian R, R di sini adalah resipien atau target ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan target dari hasil prompt ini ya. Untuk siapa? Apakah untuk siswa ataukah untuk sesama rekan sejawat guru nih ataupun yang lainnya. Kemudian dari tim. Nih, tim ini Bapak Ibu bisa menjelaskan gaya, nada, atau parameter relevan lain yang diinginkan dari hasil jawaban AI ini. Dan yang terakhir adalah structure. Tentukan format yang Bapak Ibu harapkan. Ya, jadi nanti hasil yang diinginkan itu apakah dalam bentuk paragraf, apakah dalam bentuk daftaran seperti itu, ataupun dalam bentuk naskah ya Bapak Ibu. Oke, nah seperti ini contohnya. Di sini ada perbandingan dua prompt, di mana yang sebelah kiri ini ada prompt dasar, ya, yang singkat ya Bapak Ibu. Buat dua aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Dan dibandingkan dengan prompt yang sebelah kanan, ini menggunakan rumus yang tadi, ya, diawali dengan yang persona, nih Bapak Ibu, ya contohnya. Anda adalah seorang desainer pembelajaran ahli untuk siswa sekolah menengah dengan fokus pada pendidikan keberlanjutan lingkungan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan tujuannya, buatkan catatan guru. Nah, dan selanjutnya resipiennya di sini target audiennya adalah bagi kelas 8, bagi kelas 8 di sekolah menengah contoh ya. Kemudian temanya gunakan nada santai dan menarik sampai ke strukturnya ini formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Ya, misalkan ada judulnya, subjudul dan juga pemformatan yang lainnya. Oke, nah kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu bagaimana kita bisa mentransformasi pembelajaran dengan pemanfaatan Gemini ini melalui beberapa cara. Ya, yang pertama adalah meringkas bacaan. Nah, Bapak Ibu ketika kita misalkan mempunyai bahan bacaan untuk siswa, tapi bahan bacaannya ini terlalu panjang ya. Nah, nanti kita bisa minta nih kepada Gemini ini untuk meringkaskan bacaan. Di mana nanti bacaannya ini bisa kita unggah dalam bentuk file PDF ataupun dalam bentuk audio ya, dalam bentuk audio. Caranya seperti apa? Oke, kita akan coba langsung praktek. Iya, di bagian ini Bapak Ibu silakan boleh langsung ya. Ini saya sudah membuka tabnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan Gemini ya, seperti itu di kolom pencarian Google. Oke, tampilannya seperti ini karena saya sudah melakukan proses login ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum melakukan login, biasanya di sebelah kanan atas ini, di pojok kanan atas ini ada tulisan login ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu seperti itu. Nah, di bagian tengah ini ada eh, kolom chatbot ya, di mana kita bisa menuliskan prompt yang kita inginkan di sini. Kemudian di bagian kiri, nah ini ada beberapa riwayat chat ya yang sudah saya lakukan dengan Gemini ini Bapak Ibu. Ya, di sini juga ada titik tiga ya yang bisa kita klik ya. Di sini ada new chat atau obrolan baru, kemudian nanti di sini ada jam nih Bapak Ibu. Nanti kita juga akan sama-sama mengeksplor ya terkait jam ini seperti apa. Oke, langsung saja. Silakan Bapak Ibu akan memulai obrolan baru ya. Jadi nanti bisa mengklik new chat nih di sini Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya. Bapak Ibu ingin membuat ringkasan tadi ya dari bahan ajar yang Bapak Ibu miliki untuk dibagikan kepada peserta didik. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan
Satu contoh ya, ini misalkan. Nih, di sini sambil kita tadi buat promnya ya, Bapak Ibu. Ingat promnya itu rumusnya adalah parts ya. Sebagai seorang guru yang ahli dalam merencanakan, dalam membuat media ajar untuk siswa, ya. Kemudian tujuannya buatlah ringkasan dari materi yang terdapat dalam lampiran, audiensnya Bapak Ibu, untuk siswa kelas 6 SD. Ya. Oke, gaya bahasanya seperti apa nih? Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, ya, dan mudah dipahami. Kemudian strukturnya seperti apa? Buatkan dalam format paragraf, ya, dalam bentuk paragraf nih. Baik. Ketika dirasa form kita sudah cukup ya Bapak Ibu, silakan kita bisa eh, klik enter di sini ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat Gemini sudah menghasilkan ringkasan materi ya. Kita lihat di sini judulnya belajar dari negara maju, ya. Ada beberapa negara di sini ringkasannya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga di sini di Gemini ini ada yang namanya Canvas nih Bapak Ibu. Ya, kita akan coba menggunakannya. Kita coba salin dulu promnya ya. Kita akan menggunakan prom yang sama. Nah, di sini eh, mungkin kita akan coba gunakan new chat saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ingin merubah di ringkasan ini dalam bentuk format yang lain Bapak Ibu ya, selain format yang tulisan, hanya tulisan tadi saja gitu ya. Ini new chat ya. Kita di sini pilih ada kanvas nih Bapak Ibu ya, yang bagian ini nih, kanvas. Oke, kanvas. Kemudian kita tadi upload kembali filenya ya. Kemudian kita klik ketikkan prompt yang tadi ya, seperti itu. Ada prompt, kemudian bahan unggahan bahan ajar ya Bapak Ibu, seperti itu. Dengan menggunakan di sini kita tadi pilih jenisnya itu kanvas ya Bapak Ibu. Kita akan coba klik. Ya, kita tunggu beberapa saat Gemini akan menghasilkan. Nah, ini nanti akan tampil di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Akan tampil di sebelah kanan. Oke, ini dalam bentuk paragraf ya. Nah, ini mungkin tampilannya kurang menarik nih Bapak Ibu ya. Jadi kita misalkan mau membuat ringkasannya ini dalam bentuk infografis ya. Misalkan ada siswa kita yang visual nih, jadi lihat ada bentuk-bentuk infografis ya. Nanti kita akan coba buat rubah menjadi bentuk infografis seperti itu. Tadi ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu, nanti kita bisa mencobanya satu persatu. Seperti itu. Iya, sambil em, mengikuti sesi berbagi ini, Bapak Ibu silakan boleh sambil praktek ya, sambil praktek membuka Google Gemini di device-nya masing-masing seperti itu. Iya. Jadi nanti ada beberapa fitur nih di sini ya Bapak Ibu. Nanti ada kanvas, kemudian ada menghasilkan gambar, ya. Kemudian juga ada menghasilkan audio seperti itu ya. Nah, kita lihat ini sudah mulai muncul.
Ya, nah ini nanti akan bentuk seperti coding seperti itu ya, seperti coding itu Bapak Ibu. Ya, ini masih proses. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Oke, nah ini dia sudah ada tampilan ringkasan dari bahan ajar kita yang akan memberikan kepada siswa dalam bentuk infografis ya Bapak Ibu. Nih di sini jadi ada grafiknya ya, kemudian juga ada tampilan chartnya seperti ini. Jadi ada visualnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi lebih terkesan lebih menarik. Bagaimana kita akan membagikannya? Nah, ini di sini nanti kita bisa salin ya Bapak Ibu ya, ataupun dengan cara kita nanti akan membagikannya lewat site ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Begitu, kemudian tadi misalkan Bapak Ibu ingin merubah ringkasannya menjadi dalam bentuk audio ya, audio. Nah, ini tadi ringkasannya ya yang awalnya sudah dibuat. Kita akan buat ringkasan audionya nih, ikhtisar audio. Ya, seperti itu. Ataupun nanti dalam bentuk halaman web ya, kemudian kuis. Nanti ringkasan ini kita akan buatkan latihan soalnya ya dalam bentuk kuis ataupun flashcard juga ya, Bapak Ibu bisa. Kita coba yang audio, ringkasan audio. Jadi nanti ringkasan audio ini ringkasan yang dihasilkan dalam berbentuk suara Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu memiliki siswa yang audio. Nah, ini bisa digunakan. Ya, tentu saja mungkin untuk audio ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama ya Bapak Ibu, sekitar mungkin 1 menit, 2 menit ya, 2 menit sampai 5 menit untuk menghasilkan audio yang diinginkan. Oke, seperti itu. Kita akan coba kembali ke presentasi awal dulu ya Bapak Ibu sambil menunggu ikhtisar atau ringkasan audio ini dihasilkan. Oke. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ya, hal-hal apa saja ya yang tadi kita bisa manfaatkan dari Gemini ini. Tadi ya, Bapak Ibu bisa eh, mendengarkannya berupa responnya itu berupa audio, audio ya. Nanti kita coba akan praktekkan. Ya, ringkasan audio, kemudian, nah ini Bapak Ibu bisa menyimpan percakapan ya. Jadi nanti ketika ada percakapan-percakapan yang sudah kita lakukan dengan Gemini ini, dan Bapak Ibu ingin memimpin satu percakapan yang mungkin kita akan pakai dalam waktu beberapa hari ke depan gitu ya, penting ingin disimpan di atas. Nah, nanti ini bisa dengan cara dilakukan pin seperti ini. Ya, kemudian pembuatan kurikulum ya dengan kanvas kembali. Ya, nanti kita akan coba lihat ya apakah tadi sudah selesai ringkasan audio yang dilakukan. Belum ya. Kita akan coba buka di Gemini yang baru. Oke, ya. Kita akan ke kanvas kembali ya, Bapak Ibu. Oke. Kita akan membuat ini nih yang hal yang sering kali kita pakai atau kita buat ya Bapak Ibu hasilkan yaitu rencana pembelajaran ya. Di mana kita ketika akan merencanakan pembelajaran tentunya kita akan membuat RPP ya. Nah, membuat RPP ini kita sama ya Bapak Ibu menggunakan Kanvas. Nah, saya ingin mengenalkan Bapak Ibu dengan salah satu fitur yang ada di Gemini ini. Kita bisa klik titik tiga yang ada di sini ya. Ini ada di sini yang namanya kalau versi bahasa Indonesia ini permata Bapak Ibu ya atau jem ya, jem. Mungkin ketika Bapak Ibu belum pernah mengklik bagian ini, nanti di sini tulisannya itu adalah jelajahi permata atau explore jem ya, jelajahi permata atau explore jem. Nah, Bapak Ibu silakan boleh klik bagian ini. Oke, jem itu apa sih? Oke, jem itu adalah seperti wadah atau kolom di mana nanti kita akan membuat sesuatu yang mungkin kita akan lakukan secara berulang Bapak Ibu. Ya, seperti
di sini ada brainstorm ya. Ketika Bapak Ibu ingin menemukan inspirasi, nah ini nanti bisa diklik di bagian ini. Atau misalkan Bapak Ibu ingin dibuatkan buku cerita dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini nanti bisa melalui buku cerita ini ya. Ataupun Bapak Ibu, nah ini bisa membuat jam sendiri ya, membuat jam sendiri dengan cara mengklik yang ini, klik permata baru seperti itu ya. Tuh kita coba klik permata baru ya. Bapak Ibu misalkan ingin wadah di mana Bapak Ibu membuat RPP. Jadi khusus gitu ya langsung. Ini tuliskan judulnya misalkan RPP. Di sini keterangannya silakan boleh dijelaskan ya seperti apa eh, wadah dari JEM si RPP ini. Misalkan perencanaan pembuatan rancangan pembelajaran, mendalam ya. Nah, untuk promnya silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di sini ya, buatkan prom selengkap mungkin ya. Sebagai seorang guru ahli dalam merencanakan pembelajaran, buatkan EPP pembelajaran mendalam ya, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nanti saya akan coba berikan contoh prompt yang saya buat ya Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu mempunyai format khusus dari RPP-nya itu sendiri, silakan boleh ditambahkan di sini, diupload, diunggah ya filenya di sini. Contohnya saya sudah punya format dari RPP ya. Jadi saya akan nanti eh, hasil dari RPP yang dihasilkan itu menggunakan format yang sudah saya buat. Iya, di sini diupload RPP-nya. Nanti kalau sudah selesai, ini tanda lingkarannya sudah penuh ya, sudah hilang. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan klik save atau simpan di sebelah sini. Ya, di sebelah kanan. Oke, mulai obrolan. Ya. Jadi, nanti Bapak Ibu ketika masuk ke Gemini, ke Gemini ya, ketika ingin membuat RPP tidak perlu membuat obrolan baru lagi. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengklik gem yang di sini ya. Ini gem RPP yang sudah kita buat. Ya, jadi ketika kita sudah berada di gem RPP ini, kita tidak perlu lagi memberikan prompt yang lengkap. Tinggal singkat saja. Karena untuk prompt lengkapnya sudah kita ketikkan tadi di deskripsi gemnya itu sendiri ya. Misalkan di sini, ya jangan lupa klik kanvas dulu ya Bapak Ibu. Ya, buatkan RPP untuk materi eh, belajar dari negara maju. Misal tadi ya, seperti yang bahan ajar tadi. Kelas 6. Ya, langsung kita hasilkan. Ini dengan prompt sederhana ya Bapak Ibu ya, karena tadi kita sudah berada di jam. Nanti kita lihat ya jawabannya. Oke, kita coba kembali dulu melihat ikhtisar audionya. Oh, ini udah selesai nih Bapak Ibu. Ya, oke. Bentar. Ya, kita kembali ke ikhtisar audio yang tadi sudah kita minta ke Gemini ya Bapak Ibu. Apakah sudah selesai? Oke, di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Ini ringkasan audionya kita bisa coba cek dulu ya. Today, we're doing a bit of a crash course in what makes a nation successful Oke, and nah di fast. sini mungkin bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengatur ya audionya. We've got sources on 3 really fascinating case studies. We're talking New Zealand, Aggressive innovation became electricity from renewables. a huge Oke, bet. jadi ini They seperti decided to invest in podcast ya, Bapak Ibu, seperti podcast. Nanti Bapak anak-anak akan mendengarkan ringkasannya ini dalam bentuk audio seperti itu ya, tidak dalam bentuk
tulisan. Apakah ini bisa disimpan? Bisa ya Bapak Ibu dengan cara mengklik di sini ada unduh ya seperti itu. Oke, nah berikutnya tadi kita kembali ke RPP. Nah ini sudah dihasilkan RPP-nya Bapak Ibu ya sudah lengkap ya Bapak Ibu karena tadi kita sudah membuatnya di jam nih Bapak Ibu sesuai dengan format yang diinginkan. Mulai dari identitas pembelajarannya, kemudian identifikasi ya, identifikasi peserta didik, mata pelajaran, DPL-nya ya, kemudian desain pembelajarannya mulai dari CP, lintas disiplin ilmu, kerangka pembelajarannya, ini praktis pedagogi sampai kepada pemanfaatan digital. Ya, pengalaman belajarnya melalui tahap memahami, mengaplikasi, sampai merefleksi. Sampai asesmennya, karena di format saya sudah meminta asesmennya juga ya Bapak Ibu, disertai dilengkapi dengan rubrik. Nah, ini kita bisa edit ya Bapak Ibu ya. Tadi tentunya kita tidak serta-merta langsung menggunakannya ini langsung. Kita bisa mengeditnya di Google Doc nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik bagian ini, share and export ya, bagikan dan ekspor. Nah, klik bagian ini, export to doc. Ya, ekspor to doc. Jadi nanti ini akan terekspor langsung ke Google Doc kita Bapak Ibu. Tersimpan ya di Google Doc kita. Oke, nah di sini sudah ada di Google Doc kita nih Bapak Ibu. Kita bisa merubah nama filenya ini RPP Negara Maju, misalkan ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa mengedit ya, bisa mengedit dan juga menyesuaikan. Atau Bapak Ibu, nih misalkan ingin mengeditnya di Word ya, nah Bapak Ibu bisa langsung klik saja di sini, di download dalam bentuk Word. Nah nanti akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu sudah mulai mengeksplor dan mencobanya? Silakan ya, supaya lebih memahami ya dengan cara mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat ya. Kemudian apa berikutnya akan kita buat nanti. Jadi nanti Bapak Ibu melalui Gemini ini nanti ada juga tadi ya tampilan coding yang ketika kita meminta ikhtisar atau ringkasan audio Bapak Ibu ya, ada coding di dalamnya seperti itu. Dengan kita juga bisa membuat aplikasi ya, aplikasi di bagian kanvas. Oke. Untuk kuis tadi sudah ya. Oke, kita coba membuat aplikasi Bapak Ibu ya. Mencoba membuat aplikasi kita ke obrolan baru terlebih dahulu. Jangan lupa di sini diklik kanvas ya. Sebagai seorang guru ahli matematika misalkan ya. Matematika buatkan eh, aplikasi untuk melatih perkalian dan pembagian bilangan dasar, bilangan dasar untuk kelas 4 SD. Ini Bapak Ibu. Dengan tampilan yang menarik. Oke, kita coba hasilkan. Nah, jadi codingnya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuat bahasa codingnya yang sedikit rumit ini ya sendiri, tapi langsung dibuatkan oleh Gemini-nya ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita sudah menghasilkan aplikasi untuk latihan perkalian dan juga latihan pembagian. Ya, misalkan 3 dikali 9. Apa Bapak Ibu? Jawabannya? Oke, 27 ya. Cek jawabannya. Oke, jawabannya benar. Oke.
Berikutnya 2 kali 9, 15. Misalkan kita jawab yang salah ya Bapak Ibu ya. Oh, ada responnya. Waduh, jawaban kamu salah. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini kita sudah membuat aplikasi dalam hitungan detik ya Bapak Ibu tentang melatih perkalian dan juga pembagian. Ya, nanti kita bisa membagikannya dengan cara berbasis web ya seperti ibu seperti itu. Nanti kita akan bahas ya di lain kesempatan bagaimana kita memberikan aplikasi yang berbasis web ini kepada siswa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Berikutnya untuk kuis. Nah, kalau untuk kuis, kalau tadi pertanyaannya dalam bentuk aplikasi ya, sekarang dalam bentuk kuis. Nah, ini kita akan buat dari bahan ajar yang tadi saja, Bapak Ibu. Oke, kita coba klik dulu ya bagian yang ringkasan bahan ajarnya. Nah, ini kita akan buat dalam bentuk kuis. Oke, kita coba ya dalam bentuk kuis. Oke. Kalau tadi bentuknya aplikasi, kalau ini di Gemini-nya langsung ya, Bapak Ibu. Dengan tampilan yang mungkin nanti juga bisa disesuaikan, Bapak Ibu ya. Tapi untuk tampilan defaultnya nanti akan tampil di bagian kanan ya, seperti tadi yang dihasilkan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah diberikan 10 pertanyaan pilihan ganda nih Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sudah tampil di sini. Kita coba jawab ya Bapak Ibu ya. Apa alasan kesuksesan utama sektor pertanian Selandia Baru? Hmm, Ya, dukungan pemerintah untuk inovasi. Kita lihat. Oke, jawabannya itu ya. Next berikutnya. Bagaimana Denmark memanfaatkan kondisi geografisnya membuat bendungan misalkan gitu ya. Oke, jawabannya salah ya. Harusnya jawabannya adalah D. Jadi responnya itu langsung dikoreksi oleh Gemini-nya itu sendiri ya Bapak Ibu. Oke, itu dia cara membuat aplikasi, kemudian juga membuat kuis ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan gambar berikutnya ya, pembuatan gambar dan video. Nah, mungkin kita akan ke praktek membuat gambar ya Bapak Ibu, karena untuk video itu sendiri ini masih untuk fitur yang berbayar ya Bapak Ibu. Untuk yang belajar ID dan gratis belum bisa membuat fitur video ini, pembuatan video ini. Jadi baru pembuatan gambar ya, pembuatan gambar. Oke, kita akan langsung praktek. Kita buat chat baru saja ya, Bapak Ibu. Ya, di sini. Nah, di sini bagian ini silakan klik yang create picture ya atau buat gambar. Di sini ada icon pisangnya ya, gambar buah pisang. Oke. Sebagai seorang guru ahli dalam merencanakan bahan ajar, buatkan gambar tentang apa materi Bapak Ibu misalkan mau siklus air ya, siklus air untuk kelas 5 SD dengan tampilan menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Ya, ini sudah kita klik gambarnya. Jadi kan kadangkala ketika kita melihat mencari gambar di Google ya di atau di pencarian kita belum mendapatkan gambar yang sesuai nih Bapak Ibu. Kita bisa mencoba untuk meminta ke Gemini ya untuk dihasilkan gambar seperti itu ya. Oke, nah di sini sudah ada. Coba kita klik ya siklus air untuk kelas 5 SD dengan tampilan yang cukup menarik ya Bapak Ibu dengan penjelasan yang sederhana bisa dipahami oleh anak-anak. Ya, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, di sini
Precipiati. Ya, ketika Bapak Ibu ini sepertinya belum tepat nih. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksinya, meminta kembali ya kepada Gemini untuk mengedit ya bagian precipiati ya. Menjadi presipitasi menjadi yang betul. Koreksi juga ini silakan Bapak Ibu ketika dirasa kurang tepat, silakan bisa revisi ya. Ketika gambarnya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik unduh di sini. Ya, nanti maka akan tersimpan di perangkatnya Bapak Ibu. Ya. Oke, untuk gambar sudah, kemudian untuk video tadi ya, hanya untuk yang fitur berbayar. Jadi nanti kita akan skip terlebih dahulu. Nah, tadi terkait dengan custom AI, ya, GEM itu sendiri, tadi kita sudah ya Bapak Ibu ya, sudah kita langsung praktekkan untuk membuat RPP, bagaimana langkah-langkah dalam membuat GEM-nya itu sendiri. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ya, bagian yang ketiga, ini adalah guided learning. Guided learning ini apa? Nanti akan membantu Bapak Ibu membangun pemahaman yang mendalam dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka untuk menciptakan diskusi pembelajaran. Ya, caranya seperti apa? Nih, Bapak Ibu, oke, kita akan langsung praktek ya. Oke, kita coba ke new chat saja. Di sini yang dipilih adalah guided learning, pembelajaran terbimbing ini Bapak Ibu ya. Misalkan nanti kita akan memberikan contoh eh, pertanyaan ya Bapak Ibu di sini. Jelaskan siklus air ya, seperti itu. Jadi ini seperti kita akan mempelajari sesuatu dan dibimbing oleh Gemini ini ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini ada pertanyaan nih. Untuk memulai eksplorasi ini, bagian mana dari siklus air? Ini air, siklus air-nya mungkin dianggap jadi udara ya. Bapak Ibu, nanti kita bisa edit nih di sini. Eh, Bagian paling mana yang menarik perhatian Anda dan ingin bahas terlebih dahulu? Apakah komponennya, apakah peran energi matahari, apakah terkait dengan siklus pendek panjangnya? Misal kita tertarik yang pertama ya, poin pertama. Oke, nah kita akan menggali lebih dalam terkait dengan komponen utamanya ya, komponen utama dari siklus air. Nah, komponen siklus air adalah ini gitu ya. Tahap apa yang menggambarkan perubahan wujud dari cair menjadi gas dan apa sumber energi utamanya? Nah, ini jadi nanti akan ada pertanyaan terus nih Bapak Ibu, di mana kita nanti akan ya belajar dengan dibimbing oleh Gemini. Ini adalah bagian guided learning atau pembelajaran terbimbing. Ya, sekarang kita coba jawab ya. Tahap apa yang menggambarkan perubahan wujud udara dari cair ke gas, Bapak Ibu? Penguapan misalkan ya, penguapan. Lihat responnya. Oke, sudah jawabannya ini tepat sekali ya. Tapi pertama itu adalah penguapan. Seperti itu sampai nanti akan ada pertanyaan lagi, pertanyaan kembali sehingga kita bisa mempelajari topik tertentu. Nah, ketika kita memberikan tugas kepada anak, nah bisa nih Bapak Ibu menggunakan fitur guided learning ini. Ya, jadi nanti anak-anak akan belajar terus-menerus ya dengan cara dibimbing oleh Gemini ini. Tidak serta-merta hanya mendapatkan jawaban tok saja gitu ya seperti itu, tapi akan digali lagi nih pengetahuan apa yang akan dipelajari seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu satu lagi yang ingin saya coba bagikan fitur dari Google ya, masih di fitur Google ini mungkin di luar dari Gemini ya. Oke, ini sebelum ke sana ada sama fitur yang berbayar terkait dengan fitur-fitur dari Google ya, di mana ada Drive, Docs, Sys. Nih ketika sudah
Pro atau fitur berbayar, nanti Bapak Ibu bisa ada Gemini-nya di aplikasi tersebut ya, di Drive, di Docs itu ada Gemini-nya tanpa harus mengetik Gemini sendiri gitu ya. Tapi sudah ada di dalam Sheets, sudah ada di dalam Google Slides gitu ya. Seperti itu ketika sudah menggunakan yang Pro. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang terakhir yang ingin saya coba bagikan adalah terkait dengan namanya Notebook LM. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar atau familiar menggunakan Notebook LM ini ya dengan cara membuka alamat website notebooklm.google.com. Ya, kita akan coba. Oke. Notebook LM ya, Bapak Ibu. Notebook LM Google ya. Nanti kita. Nah, yang ini ya, Bapak Ibu, notebooklm.google. Oke, apa sih notebook LM ini, Bapak Ibu? Jadi, secara sederhananya seperti ini. Ketika kita meminta bantuan Gemini untuk menghasilkan sesuatu, itu sumber yang dipakai untuk Gemini itu sendiri adalah sumber yang umum yang terdapat di dalam pencarian ya, di dalam Google itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, tapi untuk notebook LM ya, kita akan coba sambil buat ya. Tapi untuk notebook LM sendiri adalah kita akan meminta sesuatu dari bahan ajar yang sudah kita punya. Jadi khusus dari bahan ajar yang kita punya. Jadi literasi atau dasar dari notebook LM ini berikan jawabannya adalah dari bahan bacaan yang kita punya. Ya, langsung kita coba contohnya saja menggunakan yang baru ya, yang sama dengan yang tadi bahan ajarnya supaya ini ya, oke Bu. Oke, di sini masih tentang belajar negara maju. Kita uploadkan filenya di sini, ya. Oke, nanti kita bisa merubah soalnya nih, Pak. Bisa merubah judulnya Bapak Ibu ya. Tadi ini belum dirubah judulnya. Oke, ringkasannya sudah ada. Nah, sama seperti yang Gemini tadi, kita bisa meminta notebook LM ini membuat apakah ringkasan audio, apakah ringkasan video ya, mind map, kuis, flashcard, infografis dan sebagainya. Ya, misalkan kita ingin membuat ringkasan ini dalam bentuk mind map misalkan ya, peta pikiran. Kita klik saja di sini, peta pikiran atau mind map. Oke, ini sudah ada nih Bapak Ibu ya. Oke, belajar dari negara maju, misalkan dari New Zealand. Kita lihat. Oke, sektor unggulannya apa sih dari New Zealand ini? Oh, ternyata pertanian dan peternakan. Kemudian 95% hasilnya itu akan diekspor ya. Kalau Jepang gimana nih kalau Jepang? Oke, ternyata Jepang itu keren di inovasi mitigasi bencananya seperti itu. Wah, ini keren ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dihasilkan mind map dan kita bisa unduh ya dengan mengklik bagian ini. Oke. Berikutnya, misalkan kita ingin dibuatkan ringkasan ini ya dalam bentuk apa Bapak Ibu ya, infografis ya. Infografis kita klik saja di sini infografisnya ya, infografis berupa nanti ada tampilan tabel ya, grafik, gambar gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor dan mencoba sendiri ya, apakah ini kuis, laporan, audionya sama tadi ya, seperti podcast tadi dengan yang dihasilkan oleh Gemini ya, kemudian video. Ya, sambil menunggu hasilnya, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita sudah menguploadkan bahan ajar, nih sumbernya itu dari sini ya, dari bahan yang sudah kita punya. Maka ketika kita menanyakan yang di luar dari konteks ini, maka nanti notebook LM akan memberikan jawaban yang memang tidak ada di literasi. Ya, contohnya misalkan Bapak Ibu mau apakah fungsi dari
produsen, misalnya tiba-tiba ibu bapak ingin menanyakan hal tentang produsen, konsumen, gitu ya. Fungsi dari produsen dan konsumen, konsumen. Misalkan contoh ya. Jadi pertanyaannya di luar dari konteks ini nih. Nanti kita lihat ya jawaban dari notebook LM. Oke. Jadi, nah, oke. Oke, oh ini masih agak sedikit berkaitan ya mungkin ya Bapak Ibu. Karena di sini ada konteks perdagangan di Selandia Baru Amerika. Oke, yang lain misalkan ya. Kita buatkan pertanyaan yang lain. Buatkan bagaimana membuat nasi goreng? Ya, ini mungkin pertanyaan yang lain ya. Nanti kita lihat jawaban dari notebook LM itu seperti apa. Oke, ya. Oke, nah di sini ya, berdasarkan sumber-sumber yang saya miliki, tidak ada informasi atau instruksi yang menjelaskan cara membuat nasi goreng. Gitu ya. Jadi karena apa namanya? Sumber dari notebook LM itu adalah apa yang kita upload ya di sini. Hanya dari sini saja notebook LM mencari informasinya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara membuat nasi goreng, ini tidak ada jawabannya ya, tidak ada informasi atau instruksi yang dijelaskan ya cara membuat nasi goreng. Adanya sumbernya ini seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah selesai bentuk infografisnya. Oke, ini juga sama nanti bisa di-download juga ya Bapak Ibu bisa diunduh. Tuh, bisa dalam bentuk tampilan visual yang lebih menarik tidak hanya tulisan saja ya Bapak Ibu. Oke, Alhamdulillah nih Bapak Ibu tadi kita sudah mempraktekkan secara langsung bagaimana menggunakan Gemini, menggunakan tadi ada fitur kanvas ya, membuat gambar, guided learning, jam ya, membuat jam, kemudian sampai terakhir tadi ada notebook LM nih Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk semakin memahaminya Bapak Ibu bisa mempraktekannya ya, mengaplikasikannya langsung di Gemini-nya masing-masing Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu guru hebat, Alhamdulillah untuk hari ini ya kita sudah melihat bagaimana Gemini ini bisa hadir untuk eh, memperkuat ya kita dalam perencanaan pembelajaran, tapi hadir bukan untuk menggantikan peran kita ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ingat, bukan hadir untuk menggantikan peran kita, melainkan untuk tadi memperkuat kita ya, dan juga sedikit mengefisienkan waktu dalam hal yang bersifat administratif yang terus berulang, contohnya RPP tadi ya. Jadi ingat kita punya partner yang bisa kita manfaatkan ya dalam waktu yang sangat luas Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Gemini ini ya untuk mentransformasi pembelajaran yang menjadi lebih inovatif dan juga tentunya berdampak untuk siswa ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi silakan nanti dicoba dipraktekkan Bapak Ibu ya, bagaimana pemanfaatan dari Gemini itu sendiri. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti sesi berbagi pemanfaatan Gemini ini untuk menghasilkan perencanaan pembelajaran yang inovatif. Selamat melanjutkan perjalanan literasi AI Bapak Ibu dengan pemanfaatan Gemini. Ya, saya tunggu cerita Bapak Ibu dalam menggunakan Gemini ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang difahami, kurang berkenan dari segi kata-kata ataupun yang lainnya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.